Pernahkah kamu memperhatikan semut? Ya, semut. Si makhluk kecil yang sering kita lihat hilir mudik di meja makan. Bayangin, kamu sedang duduk santai di meja makan, sambil menyantap makanan. Tiba-tiba, matamu tertuju pada semut-semut yang sedang berlomba mencari makanan. Dan siapa sangka, apa yang kamu lihat bisa menjadi ide besar yang mengubah hidupmu? Ini bukan cerita biasa, tapi kisah nyata tentang bagaimana seorang anak kecil melihat balapan semut sebagai strategi besar dalam dunia bisnis yang kemudian mengubah takdirnya. Penasaran? Yuk, simak terus cerita ini sampai habis. Halo teman-teman, selamat datang di channel Glory Bali. Di sini kita selalu membahas kisah-kisah inspiratif, penuh kejutan, dan tentu saja, penuh dengan pelajaran hidup yang bisa mengubah cara pandang kita tentang dunia. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan share agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan inspirasi yang sama. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka cerita yang penuh inspirasi. Komen pendapat kamu tentang kisah ini, dan pastikan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya yang bisa mengubah hidup kamu. Dan seperti biasa, tulis doa terbaik kalian di komentar. Semoga dengan berbagi doa, kita semua diberikan kemudahan dan keberkahan dalam hidup. Amin. Masa kecil yang penuh keingintahuan. Dulu, ada seorang anak kecil bernama Rudy. Rudy nggak lahir dari keluarga kaya atau punya latar belakang pendidikan tinggi. Hidupnya sederhana, dan dia merasa sudah cukup bahagia dengan keluarganya yang penuh kasih sayang. Tetapi, ada satu kebiasaan unik yang dia punya. Setiap kali makan di meja makan, Rudy selalu memperhatikan semut-semut kecil yang sibuk berlari-lari mencari makanan. Mengamati semut dengan penuh perhatian, Rudy akan duduk dengan tenang dan menyaksikan semut-semut itu bekerja keras. Tidak ada yang terlihat terburu-buru. Semua semut tampak fokus dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Ada satu semut yang tampaknya menjadi pemimpin, memandu yang lainnya menuju makanan, dan sisanya mengikuti dengan penuh koordinasi. Rudy berpikir, kenapa semut-semut ini bisa begitu kompak? Semut yang menjadi inspirasi. Suatu hari, Rudy mulai berpikir lebih dalam. Apa yang membuat semut-semut itu bisa bekerja bersama seperti itu? Apa yang mereka lakukan berbeda dari kita? Ini adalah pertanyaan yang terus menggelayuti pikirannya. Tanpa sadar, pengamatan Rudy terhadap semut-semut itu mulai menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga. Semut, meskipun kecil dan rapuh, bisa menggerakkan sesuatu yang besar dengan kerja sama dan kesabaran. Cahaya pertama yang menerangi pikiran Rudy. Rudy yang masih kecil itu mulai berpikir, kenapa semut bisa bekerja sama? Kenapa kita manusia, yang jauh lebih besar dan lebih pintar, malah seringkali nggak bisa bekerja sama dengan baik? Dari situlah, Rudy mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya, teman-temannya, keluarganya, bahkan gurunya. Dia melihat banyak orang yang berlarian, bekerja keras, tapi tidak tahu kemana arah mereka. Percakapan dengan keluarga. Suatu hari, Rudy menceritakan pengamatannya pada ayahnya. Ayah, aku lihat semut-semut itu saling membantu. Mereka bekerja sama, bukan berjuang sendirian. Apa kita bisa belajar dari itu? Ayahnya tersenyum dan menjawab, Rudy, kadang hal kecil yang kita anggap remeh bisa memberi kita pelajaran besar dalam hidup. Semut memang contoh yang baik untuk bekerja sama, tetapi manusia juga perlu belajar kerja tim dengan cara yang lebih besar. Rudy yang tumbuh dan mengingat pelajaran itu. Saat Rudy beranjak dewasa, dia tidak melupakan pelajaran dari semut-semut itu. Semakin dia bertumbuh, semakin dia merasa bahwa apa yang dipelajari dari semut bisa diterapkan dalam dunia nyata. Rudy tidak mencari kerja sendirian. Dia ingin menciptakan sesuatu yang lebih besar, yang bisa membawa orang lain bersama-sama dalam perjalanan menuju kesuksesan. Awal perjalanan bisnis yang sederhana. Setelah kuliah, Rudy memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Ia mulai dengan usaha kecil-kecilan, menjual makanan ringan di sebuah warung pinggir jalan. Walaupun bisnisnya masih sederhana, Rudy tidak berhenti berpikir tentang prinsip kerja tim ala semut. Ia mulai mencari cara agar pedagang lain di sekitar bisa saling bekerja sama,
saling mendukung satu sama lain. Kesulitan dan kegagalan pertama. Namun, seperti banyak pengusaha baru lainnya, Rudy mengalami kegagalan. Bisnisnya sempat bangkrut. Banyak orang yang meremehkannya. Mereka bilang, siapa sih yang bakal beli makanan dari warung pinggir jalan kayak gitu? Tapi Rudy nggak menyerah. Dia tetap percaya. Seperti semut yang terus bekerja keras meskipun jalannya penuh rintangan. Pelajaran dari kegagalan. Di tengah kegagalan itu, Rudy memutuskan untuk belajar lebih banyak. Dia belajar cara berbisnis, memperbaiki kualitas produknya, dan belajar berkolaborasi dengan orang lain. Rudy mulai menemukan bahwa salah satu kunci sukses adalah bekerja dengan orang yang memiliki tujuan yang sama. Kesuksesan yang mulai muncul. Setelah berusaha keras, bisnis Rudy mulai berkembang. Dia mulai menjalin kerjasama dengan para pedagang lainnya. Tidak hanya itu, dia mulai mendapatkan perhatian dari media sosial, dan secara perlahan produk jualannya mulai dikenal. Keberhasilan ini, bagi Rudy, adalah hasil dari prinsip kerja tim yang dia pelajari dari semut-semut di meja makan. Mengembangkan bisnis lebih besar. Seiring berjalannya waktu, bisnis Rudy berkembang menjadi lebih besar. Dia membuka beberapa cabang di berbagai kota dan bahkan mulai merambah pasar internasional. Rudy semakin percaya bahwa kerjasama adalah kunci kesuksesan. Menghadapi tantangan besar. Tentu saja, kesuksesan itu tidak datang tanpa tantangan. Rudy menghadapi kompetisi ketat dan perubahan pasar yang terus berkembang. Namun, dia tetap menggunakan prinsip semut, fleksibel, sabar, dan fokus pada tujuan bersama, menginspirasi orang lain. Kini, Rudy tidak hanya menjadi pengusaha sukses. Dia sering diundang untuk berbicara di seminar-seminar besar, berbagi kisahnya tentang perjuangan dan kesuksesan. Orang-orang yang dulu meremehkannya sekarang kagum dengan pencapaiannya. Pelajaran hidup yang dapat diambil. Dari perjalanan hidup Rudy, kita belajar satu hal penting. Kadang kegagalan itu bukan hukuman, tetapi jalan menuju kesuksesan yang lebih besar. Seperti semut yang tidak pernah menyerah. Kita juga harus terus berjuang meskipun jalan terasa berat. Penutupan yang menginspirasi. Jadi, jika kamu merasa gagal hari ini, ingatlah semut. Kerja keras, kegigihan, dan kerjasama adalah kunci untuk meraih tujuan. Dan jika semut bisa mengajarkan kita tentang kerja tim, kita pasti bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana meraih kesuksesan. Jangan pernah menyerah, karena kesuksesan besar sedang menunggu di depan sana. Semoga cerita ini memberi kamu motivasi untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah. Tulis di komentar bagaimana kamu akan mengaplikasikan prinsip semut dalam hidupmu. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada teman-temanmu yang butuh inspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.